Di rumah sakit Kertosono itu udah diinfus ya. Saya sih masuk itu kisaran jam-jam 9 lah. Amal soleh pagi itu jam 8-an, jam 9 mungkin saya kena tuh. Masuk rumah sakit, siuman itu setengah 2. Pengurus di Kertosono datang. Pengurus Kertosono itu datang, dia langsung berbicara sama saya, udah siuman ya mas? Udah. Ayo, cepat-cepat aja. Nanti uang sabilillah habis ngurusi sampean di sini. Astagfirullahaladzim. saya itu sakit badan saya, kok malah mereka mikirin habis uang sabilillah. La haula wala quwata illa billah. Ya udah, akhirnya saya berusaha semaksimal mungkin karena takut ya. Saat itu saya juga merasa sangat takut menggunakan uang sabilillah. Langsung saya minta dicopot selang infus saya tuh. Selang infus. Udah, langsung saya ngikuti pengurus itu. Yang saya kira saya akan naik dengan beliau di kendaraan itu, di mobil itu. Ternyata enggak, saya disuruh jalan kaki dari rumah sakit ke pondok pesantren. Ya Allah, kayak gembel beneran tuh. Dulu, waktu saya masih tugas di daerah Kalimantan, ada yang kayak sampean loh mas. Kayak sampean, balik, terus pintar mengisi kajian, memberi kemangkulan. Ternyata dia terpengaruh mas, keluar dari jamaah. Nah, setelah dia keluar dari jamaah, nggak lama kemudian dia meninggal mas. Itu 3 hari mayatnya nggak diapa-apain tuh. Akhirnya orang ketakutan. Astagfirullahaladzim, gitu ya mas? Iya. Aduh, gimana ya? Nah, ini salah satu senjata Islam jamaah itu nakut-nakutin kayak gini. Modelnya nakut-nakutin orang agar nggak keluar dengan yang kalau mau dipikir secara logika, mana mungkin masa 3 hari nggak diurus. Jadi semakin kita bertanya kepada Ustadz Jul itu kayak semakin gimana ya, semakin bodoh kita. Nggak bisa ngelanjutin itu dari 1 sampai 27, cukup hanya 5 aja. Kalau yang kita terusin ini tambah goblok. Karena dia merasa tersudutkan, dia maki-maki sama saya, maki-maki ala daerah sana ya. Neraka kamu, kafir kamu, apa segala macam keluar tuh. Karena emosinya nggak tertahan, dia mau mukul, langsung saya banting. Pak, saya juga punya silat seperti Bapak. Andai saya mau bunuh Bapak di sini, nyawa Bapak nggak ada harga. Karena Bapak sudah datang mengancam sama saya. Tuh lihat, ada CCTV. Ada CCTV. Ada juga camcorder yang saya rekam. Ancaman Bapak bisa saya ini ke polisi. Akhirnya orangnya minta maaf. Oh iya, saya minta maaf. Tolong ya dihapus ya. Tolong jangan sampai diupload, jangan sampai disebarluaskan. Padahal CCTV palsu. Muslim, saudara kandung saya. Dia yang merawat saya dan juga dia yang juga banyak membela saya, banyak memberikan inspirasi kepada saya. Ketika dia mengalami musibah dan musibah itu membuat dia asbab meninggalnya beliau, saya melihat jenazahnya itu enggak saya sentuh. Saya lihat orang ini mati dalam keadaan kafir, padahal dia muslim. Ketika setelah saya keluar dari Islam jamaah, saya mengingat akan hal itu, saya pengen gali kuburnya, ingin minta maaf. Itu kesalahan yang saya ingat sampai sekarang itu, saya nggak bisa maafkan diri saya sendiri.